Namun, pada saat banyak pembangkit tenaga listrik masuk, mereka melihat Qin Yichen perlahan mengangkat telapak tangan mereka. Akibatnya, banyak pembangkit tenaga listrik tiba-tiba menghentikan tubuh mereka, dan wajah mereka marah dan takut. Hati-hati dengan gigitan emas bajingan kecil ini. Mati sampai mati, masih ingin menggigit kita? Emas ilahi adalah harta karun tertinggiku, dan kamu bajingan kecil belum menyerahkannya. Wu Heng melihat ini, tapi itu tersenyum dingin. Menginjak kaki api di tubuh Mei Wulei bahkan lebih sulit. Nak, tidakkah menurutmu kamu bisa memiliki vitalitas dengan mengandalkan emas dewa? Kamu dengarkan baik-baik, kamu berani memanggil emas ilahi Wo. Aku akan membunuh gadis ini sekarang. Qin Yichen melihat niat membunuh Xing Mou bahkan lebih. Yang paling dia benci adalah orang lain mengancamnya, terutama menggunakan teman sebagai chip. Namun, alih-alih marah, Qin Yichen mengangkat kepalanya dan tertawa keras, dan mengangkat yang barusan. Tetapi dia menakuti banyak pembangkit tenaga listrik untuk tidak berani mendekati telapak tangannya, menyelam emas-emas. Tuan muda mendengarkan Anda hari ini, tetapi bukan karena saya takut pada Anda, tetapi karena berurusan dengan geng orang kulit hitam Anda tidak perlu makan emas ilahi. Membunuh. Tanda seru. Tanda seru. Saat berikutnya, bila harimau putih di tangan. Saya melihat cahaya kemasan, hampir ekstrim, pedang itu lewat, dan pembangkit tenaga langit dipotong menjadi dua dalam sekejap. Satu potong. Banyak pembangkit tenaga listrik di udara dipotong dari garis darah yang sama sekali berbeda. Di sekitar garis darah, jalur siluet tercengang, garis darah ada di tengah, dan anggota badan beterbangan. Selain itu, bila ini dipotong, Yin Xiao di antara kerumunan dan jubah perak objek yang membelah, dan terbagi menjadi dua pada saat yang sama, darah mengalir seperti pilar. Satu tembakan, potong objek pemisah. Satu tembakan, hancurkan Yin Xiao. Yin Xiao tidak menyangka akan mati. Hari ini seharusnya menjadi hari yang luar biasa baginya untuk mendapatkan kembali emas di Fingu dan bersama saudara-saudara Wu untuk 8 wajah. Mengapa? Hanya dengan satu pukulan, semuanya akan terpotong. Yin Xiao sudah mati. Dia membunuh Yin Xiao. Satu pedang. Bahkan benda suci Yin Xiao terputus. Itu objek membagi. Itu hanya jubah perak rusak yang dipotong oleh gigi macan tutul dan dikejar dan melarikan diri oleh orang lain. Saat ini, itu tidak bisa menghentikan pemuda ini. Yang lebih menakutkan adalah bahwa gigi objek ilahi dari suku macan tutul terbelah jelas berada di tangan dewa emas berambut ungu. Bukankah pisau anak ini sulit menembus pertahanan Yin Xiao? Kekuatan apa ini? Wu Heng juga tiba-tiba kembali ke pikirannya, tanpa sadar menginjak sanjungan tanpa kesombongan. Kekuatan bocah ini jauh lebih menakutkan daripada yang dikatakan Yin Xiao padanya. Masalahnya, belum lama ini, anak ini terpaksa kabur ke Guts Festive. Saat itu, situasinya adalah satu hal, dan sulit untuk mengalahkan Yin Xiao dan yang lainnya. Berapa lama ini telah berlalu? Kekuatan anak itu sangat mengerikan. Keparat ini dicintai oleh leluhurmu, tidak begitu ganas. Bajingan kecil, tidak peduli seberapa beraninya kamu bergerak, aku akan membunuh senjata ini. Wajah Wu Heng galak. Meskipun Yin Xiao sudah mati, tetapi dia belum menembak, dan sandera ada di tangan. Toh bajingan kecil ini tidak bisa mengalahkan mereka. Namun, Qin Yichen melihat situasinya, tetapi lampu pompanya dingin. Saya memberi Anda kesempatan. Tetapi sayangnya, Anda tidak menghargainya. Bang! Cahaya kemasan lewat. Pembangkit tenaga listrik dari semua pihak hampir secara tidak sadar menghindarinya. Dan Mei Wu melihat siluet yang bergegas. Keduanya bergerak dan terkejut, tetapi bahkan lebih ketakutan. Saya tergerak karena saudara Qin bersedia menyelamatkannya. Kejutan itu tentu saja karena kekuatan saudara Qin. Dengan kata lain, bahkan jika itu dimiliki oleh tubuh jiwa ilahi yang kuat yang dimiliki oleh aliansi 10.000 monster, itu tidak bisa sekuat itu. Terlebih lagi, akankah aliansi 10.000 monster memiliki kepemilikan tubuh yang kuat? Dan apakah masih akan melawan 1.000 aliansi kerajaan? Tapi dia takut karena nyawanya ada di tangan Wu Heng. Saudara Qin sangat kuat, tetapi Wu Heng bisa membunuhnya dalam sekejap. Kakak Qin, pada saat itu, pikiran Mei Wu kosong, dan dia hanya merasa rantai api itu lebih panas dan hampir membakar dewanya. Tetapi setelah beberapa saat, dia melihat rantai api itu retak, dan siluet Wu Heng terbang terbalik. Bang! Saya melihat Wu Heng sepertinya dibombardir oleh pegunungan, berguling-guling, dan jatuh ke tanah dengan bulu golden crow yang berdarah. Banyak pembangkit tenaga listrik sudah berada di tempat saat ini. Anda harus tahu bahwa Wu Heng adalah dewa emas. Mengapa di hadapan pemuda bermarga Qin ini, begitu kalah dari Yin Xiao Kangzang? Wu Heng berguling-guling di tanah, wajahnya muram, dan tiba-tiba dia bangkit, berubah menjadi gagak emas bermata tiga. Sayapnya bergetar, api dan amarah, membakar udara dan mendistorsi ruang. Bajingan kecil, kamu mencari kematian. Tanda seru. Tanda seru. Wu Heng marah, sayapnya berkibar, dan bulu-bulu langit berubah menjadi gagak api yang ganas, cukup untuk merobek dan membakar setiap kekuatan yang hadir.
Namun, bahkan jika gagak api mencuang sudah dekat, Qin Yichen masih diam. Kekuatan abadi terkejut, dan api klan dimatikan seketika. Serangga bau, gagak, berani mengancam tuan muda? Robek sayapmu. Ya. Saat berikutnya, Qin Yichen muncul di sebelah Wu Heng, terpotong dengan satu pukulan, seperti langit dan bumi runtuh. Sayap emas vulkanik, yang patah di akar yang sama, berguling dengan darah. Apa? Tanda seru. Tanda seru. Teriakan Wu Heng sangat keras, tetapi kejutan dari banyak pembangkit tenaga listrik saat ini lebih kuat. Dengan satu pukulan, Anda dapat memotong sayap Wu Heng? Betapa tajamnya pisau ini, dan betapa kejamnya pria ini. Ya, ini pisau lagi. Kedua sayapnya patah. Saya melihat bahwa sayap Wu Heng sudah tidak ada lagi, dan betapa mengerikannya itu. Nyala api yang masih melonjak pada saat sebelumnya sebenarnya sedang sekarat, tetapi dia tiba-tiba menggertakkan giginya, mengubah hatinya yang penuh teror dan rasa sakit menjadi lahar yang menjulang penuh hati. Bajingan kecil ini luar biasa, tetapi kobaran apinya, bahkan jika Golden Immortal bertemu, itu harus dilebur. Pihak lain mematahkan sayapnya, dia ingin pihak lain membuat frustrasi. Bang! Lahar berjatuhan, nyala api yang panas, memutar dan membakar ruang, menusuk hati Qin Yichen. Kakak Qin, menjauhlah. Mei Qin berteriak. Kekuatan saudara Qin memang ganas, tapi bukan berarti tidak apa-apa dipukul lawan. Selain itu, alam saudara Qin terlalu pendek, membunuh orang lain bisa menjadi satu tembakan, tetapi serangan Wu Heng juga dapat membunuhnya secara instan. Tanda seru. Tanda seru. Namun, untuk mengingatkan Mei Wei, Qin Yichen tampaknya menutup telinga dan berdiri di udara, membiarkan nyala api menyembur ke jantung. Tapi hati imajiner belum meleleh, dan nyala api belum padam. Beberapa hanya sisik yang menonjol. Garis yang tak terhitung jumlahnya sepertinya dituangkan oleh lava. Dan emas dan tembaga telah menjadi battle armor merah panas. Bagaimana ini bisa terjadi? Armor peri ini bisa memblokir mata api Wu Heng? Di mana peri ini? Jelas benda suci. Bahkan jika itu adalah benda suci, mata api Wu Heng mungkin tidak akan rusak. Berapa banyak objek ilahi ini? Sarung ini. Apakah anak ini masih memiliki harta karun Yamen? Banyak pembangkit tenaga listrik berseru. Tetapi melihat merah mengalir di battle armor. Seperti gunung berapi, secara bertahap menyatu di lengan kanan. Qin Yichen menahan api, seperti dewa perang. Anda masih, Bang. Sebuah pukulan benar-benar berubah menjadi naga api surgawi, dan mulut naga itu begitu bengkak sehingga langsung menghancurkan mata api Wu Heng dan menelannya utuh. Apa? Tanda seru. Tanda seru. Dalam cahaya api, jeritan Wu Heng memilukan dan mendebarkan. Ia dilahirkan untuk mengendalikan api. Api itu sangat mengerikan sehingga satu orang dapat menekan 10.000 gagak emas lembah wagu. Itu benar-benar terbakar sampai mati. Dua darah mayat Yin Xiao belum terkuras, dan Liga Kaisar 1000 dianggap sebagai Wu Heng terpilih puncak surga yang terbunuh seketika.